Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Masih dengan tema kita hari ini membahas terkait dengan program kehamilan. Kita langsung kembali ke Dokter Dodi karena tadi ada pemaparan terkait dengan 3 program ya dokter ya. Untuk yang program pertama, program alami ini ada pertanyaan yang lumayan banyak ditanyakan dokter. Mitos atau fakta bahwasanya posisi pada saat berhubungan intim itu mempengaruhi keberhasilan dari program alami ini dokter? Ini memang selalu berkembang ya di masyarakat bahwasanya apakah yang bermasalah ini posisinya nih. Iya betul. Jadi secara teori memang sampai sekarang kalau saya sendiri belum membaca kesuksesan suatu pasangan mendapatkan kehamilan alami itu dalam posisi tertentu begitu. Namun kalau ditanyakan apakah ini mitos atau fakta, kecenderungannya ke mitos kalau saya ya. Saya. Tetapi dalam keadaan tertentu, terkadang variasi ini bisa jadi menjadi faktor penentu juga. Yang intinya sebenarnya adalah kontak antara sperma dengan mulut rahim. Nah, bagaimana sperma dan mulut rahim ini mengalami kontak, lalu sel spermanya bisa masuk ke dalam mulut rahim. Apakah posisi mesti, hanya posisi biasa, atau harus posisinya sesuai dengan bentuk rahimnya? Terkadang di masyarakat yang berkembang itu kalau kita melakukan pemeriksaan nih, bentuk rahim itu ada 2, ada yang ke depan, ada yang belakang. Apakah yang ke depan harus posisinya biasa, atau kalau rahimnya ke belakang mesti juga ibunya membelakangi, barangkali begitu. Nah, secara teoritis belum ada sekian persen pada posisi rahim seperti ini, maka sekian persen akan mendapatkan kehamilan. Pada rahim seperti ini sekian persen tidak. Dibilang mitos kali ya Helda. Jadi mitos ya. Tertentu bisa juga gitu ya, masuk akal gitu ya. Dibilang mitos, ya mitos. Dibilang fakta, ya nggak fakta juga. Nanti balik ke mungkin usaha gitu ya. Kita landasi dengan usaha. Betul. Ya, usaha. Boleh langsung dilanjutkan lagi dokter ke program yang selanjutnya. Nah, salah satu faktor yang penting tadi kita ceritakan bahwasanya usia. Umur dan usia ini. Kira-kira di umur kapan kita memberi batasan pada usia ibu 35 tahun. Kalau pria tidak ada batasan. Karena memang pria ini unlimited lah. Karena kalau wanita tadi menghabiskan sel telur yang sudah dibentuk di awal, kalau pria dia begitu sperma dikeluarkan lalu produksi kembali. Yang penting tidak ada penyakit tertentu ya yang menghambat terjadinya sperma. Kemudian syaratnya ini spermanya harus bagus, kafum rahimnya juga harus baik, saluran indung telurnya juga bagus, kemudian siklus mennya juga harus bagus. Oke. Ya, tentu saja kita biasanya membekali dengan obat-obatan, tetapi bapak ibunya boleh berhubungan suami istri tanpa harus ada bantuan di fasilitas kesehatan. Pemantauan tentu saja dengan pemeriksaan, baik itu USG ataupun pemeriksaan hormonal lainnya. Setelah program kehamilan, kita akan memasuki program selanjutnya, yaitu program yang berbantu. Program berbantu ini ada 2. Program berbantu yang disebut dengan inseminasi intrauterin, dan program yang disebut dengan bayi tabung atau IVF. Tentu indikasinya berdasarkan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu. Ya, ini inseminasi. Di mana berbantunya? Jadi sang ibu sudah kita berikan obat-obatan supaya sel telurnya membesar. Kemudian setelah membesar kita berikan obat supaya dia pecah sel telurnya. Lalu sperma diambil di luar. Nah, sperma ini kita pisahkan. Spermanya yang baik saja, lalu kita bantu memasukkan pada saat di mana kita yakini sel telur sudah menunggu. Jadi artinya pada saat masa subur. Nah, kemudian upaya ini adalah upaya selain dari bayi tabung di akhirnya nanti. Nah, indikasinya apa saja? Tentu saja indikasi yang pada wanita ataukah indikasi pada prianya.
Pada pria misalnya ejakulasinya tidak normal, lalu impotensi, kelainan anatomi daripada penis, kemudian hasil yang tidak normal. Rata-rata ini pada hasil yang tidak normal kita lakukan inseminasi. Karena spermanya bisa dipisahkan yang baik saja. Kemudian pada wanita vaginismus, gangguan masa subur, gangguan menstruasi, endometriosis. Nah, yang paling menarik adalah unexplained infertility. Ibunya bagus, suaminya juga bagus, tetapi belum hamil nih. Kita kategorikan dalam unexplained infertility. Tidak tergambarkan, tidak tereksplor kira-kira masalahnya. Maka pilihannya adalah inseminasi yang menjadi. Nah, ini tahapannya diawali dengan stimulasi atau membesarkan sel telur, lalu pengambilan sperma, lalu inseminasinya dimasukkan, kemudian menunggu 2 minggu, kemudian lalu kita tes. Nah, inseminasi ini saat ini alhamdulillah di Kota Bengkulu kita sudah bisa lakukan inseminasi di Provinsi Bengkulu. Jadi pasangan-pasangan yang selama ini mendapatkan masalah dan masuk ke dalam kriteria untuk berbantu, biasanya kita lakukan inseminasi. Biasanya kita inseminasi 3 kali, kalaupun tidak berhasil, kita akan lanjutkan kepada program yang lebih dari inseminasi lagi, yaitu Bayi tabung. IVF atau bayi tabung. Nah, ini adalah bayi tabungnya. Bayi tabung adalah salah satu cara untuk mendapatkan kehamilan pada pasangan yang mengalami infertilitas dengan cara mempertemukan sperma dan sel telur di luar tubuh manusia. Program ini baru sebenarnya ditemukan di Britania Raya di Inggris pada tahun 1978. Sementara di Indonesia di atas tahun 80-an di harapan kita baru dilakukan. Nah, bayi tabung ini menjadi solusi terhadap berbagai macam permasalahan yang terjadi di sistem organ reproduksi. Nah, terjadi pemudahan. Nah, kemudian setelah dipertemukan di luar, embrio yang kita temui maka akan dimasukkan ke dalam rahim. Jadi dia hanya tinggal tumbuh atau menanamkan diri di dalam rahim. Embrio dimasukkan rata-rata 2, ada yang 2 dan yang 3. Maka kalau ditanya, kalau saya mau anak kembar, program mana nih dok? Gitu. Nah, tidak ada yang bisa memastikan di program mana terjadinya anak kembar. Tetapi bayi tabung sendiri misalnya, kita memasukkan 2 atau 3. Bisa jadi dia tumbuh 2, bisa jadi dia tumbuh 3, bisa jadi tumbuh 1, bisa jadi tidak tumbuh. Jadi kalau pasti tidak bisa, tetapi peluang kehamilan kembar akan meningkat pada pasien yang mengalami program kehamilan berbantu. Karena kalau saya bilang di awal tadi, alami hanya 1 sel telur yang tumbuh, tetapi kalau berbantu dia menggunakan obat-obatan sehingga sel telur yang tumbuh bisa 2, apalagi bayi tabung bisa 3, 4, 5, 6. Nah, jadi apalagi embrionya masukkan 2 atau 3, program kehamilannya kemungkinan terjadinya kembarnya lebih tinggi begitu. Kalau misalkan ini pasangan ini tidak mengalami masalah apapun dalam reproduksinya, tapi memang dia menginginkan bayi tabung untuk mendapatkan bayi kembar, itu apa diperbolehkan, dokter? Diperbolehkan. Diperbolehkan ya? Saat ini di berbagai di luar negara kita, mereka cenderung untuk kehamilan, mereka cenderung inginnya diprogram. Jadi hubungan seksual di luar kehamilan itu hanya untuk mereka saja. Tetapi kalau untuk hamil, mereka ingin diprogram. Karena ada hal lain, yaitu pemeriksaan namanya genetik. Jadi dia menginginkan keturunannya ini genetiknya harus bagus. Nah, bayi tabung itu memang sudah dilakukan pemeriksaan genetik sebelum embrionya ditanamkan. Jadi namanya PGT ya, pemeriksaan genetik sebelum embrio ditanam. Jadi dia sudah tahu nih dulu, oh anak saya ini yang akan ditanam jenis kelaminnya ini. Kemudian tidak ada gangguan kromosom, tidak misalnya Down syndrome, tidak ada trisomi, tidak ada genetik yang lain. Nah ini terus berkembang nih, memang kemajuan zaman ini ya dokter ya. Jadi kehamilan mereka inginnya diprogram. Jadi menjawab pertanyaan tadi, apakah bisa nggak kami inginnya bayi tabung walaupun tanpa masalah misalnya? Tidak juga ada larangan. Yang penting harus berasal dari pasangan yang sah. Tidak boleh ada donor sperma ataupun donor oosit.
Karena negara kita belum mengenal istilah untuk tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk melakukan donor sperma ataupun donor sel telur yang bukan pasangan yang sah. Diperbolehkan beda dengan dianjurkan. Apakah sebenarnya dianjurkan, dokter? Untuk Memilih program sendiri seperti itu? ya, kalau seandainya pemahaman keluarga, pengetahuan keluarga adalah menghasilkan keturunan yang sudah tahu terlebih dahulu secara genetik, maka pilihannya bayi tabung salah satu solusi yang harus kita ketahui. Sementara kalau kita terjadi secara alami, mengetahuinya setelah dia tumbuh, baru kita menilai apakah ada kelainan kromosom atau tidak. Begitu sudah ternilai pun, kita juga tidak bisa melakukan apapun. Karena secara hukum kita juga tidak boleh mengeluarkan janin yang sudah menjadi janin. Menghargai kehidupan mulai dari pembuahan. Kira-kira begitu. Sudah banyak alternatif ya dengan adanya kemajuan zaman. Baik dokter, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Sehat.